Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala murni wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah binimati tatimus sholihat. Sob, ini ada ada komen dari IG dari Pak Agus ya. Dari Pak Agus, Iputu Agus siapa dari Osa Pak Ridwan Bali. Saya Agus, alamat objek wisata Tanah Lot, Tabanan, Bali. Saya mohon bantuan ataupun solusinya karena saya gagal bayar kredit kurang lebih 1,5 tahun masa COVID awal. Saat ini rumah saya, tempat tinggal saya dijadikan jaminan mau disita, dilelang, dan barusan sudah ada tim operasional melakukan audit. Pak Ridwan, bisakah saya minta nomor yang bisa dihubungi? Oke, saya bisa kasih nomor Anda, tapi di WA grup aja ya, 081557504 kali Anda bisa gabung di situ. Tapi kalau Anda minta pendampingan khusus, Anda mungkin bayar sedikit dulu, tapi nanti didampingi, bukan untuk saya tapi untuk mereka semua. Saya akan bantu Anda gitu. Tapi kalau Anda mau free gratis nggak apa-apa, Anda lihatin ini, saya jawab langsung. Jadi lihatin YouTube saya sebelumnya di situ. Kenapa? Karena yang konsultasi saya banyak banget, sob. Saya juga punya usaha yang harus saya selamatkan juga itu pada pandemi gini. Jadi konsentrasi saya juga terpecah, saya nggak bisa jawab satu-satu, kecuali kalau memang udah waktunya ketemu, bukan apa-apa gitu. Tapi intinya kalau memang mau dibantu, ke Nyimas aja, hubungi Nyimas ya. Ini saya kasih nomor teleponnya Nyimas, 081 Nyimas, dulu Nyimas Nyimas 081 9 4343 1405 081 9 4343 1405. Kalau nggak banyak kok, nggak biaya, hanya untuk mereka doang gitu, supaya mereka bisa bertahan juga kan. Mereka, kalau saya alhamdulillah dari apa yang ada saya bisa bertahan. Tapi kalau admin kan kasihan juga, mereka administrasi, orang admin itu, orang di luar itu, dan itu untuk wakaf juga sebagian besarnya. Jadi intinya ini, jadi ketika Anda dia presial, dia apapun, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ada dua hal ketika Anda kena masalah dengan bank ini. Semakin lama semakin gencar bank itu, dan bank itu pasti prosesnya berjalan, so. Tapi kalau jangan sampai Anda cuekan. Ada dua hal, Anda mau fight apa Anda mau didiamkan saja. Didiamkan saja pasti Anda kehilangan aset Anda gitu. Dan itu jangan Anda berpikir cap aset saya 2 miliar, hutang saya cuma 1 miliar gitu, bisa nggak dapat kembali. Nggak mungkin dapat, jarang sekali. Hanya beberapa aja yang kira-kira bisa, sisanya enggak gitu. Meskipun aset Anda 5 miliar, hutang 1 miliar, kalau dilelang ya 1 miliar itu nanti yang ada di bank dihabiskan. Mungkin 1,3, tapi ada biaya lelang, biaya macam-macam, biaya promo, segala macam-macam. Totalnya paling Anda nggak dapat apa-apa gitu. Banyak yang terjadi gitu. Jadi kalau Anda mau pasrah silahkan, monggo. Terus kalau Anda mau ngelawan, saya suka gitu. Dan jangan Anda berpikir ketika Anda fight itu timnya RSC itu hanya membantu Anda di surat-surat, terus di pendampingan, segala macam-macam, saran-saran. Yang menghadapi siapa Anda sendiri gitu. Dan Anda harus niat ketika masuk didampingi, Anda harus niat untuk menyelesaikan gitu loh. Jadi kalau Anda nggak ada niat menyelesaikan hanya untuk memperlambat, saya nggak mau gitu. Karena dosanya saya bisa kena dosa gara-gara Anda gitu, memperlambat bayar. Kalau ada uang ya selesaiin gitu. Jangan sampai ketika seperti sahabat saya yang lain gitu, ketika dibantu segala macam-macam saran, ternyata dia udah tahu, dia memperlambat, dia ada uang malah diperlambat, sob, penyelesaian ke banknya. Harusnya kan meskipun baru punya setengah, ngomong ke bank, saya punya setengahnya, bisa nggak gini, buat perjanjian untuk membayarnya, sisanya dicicil berapa lama, kan gitu harusnya gitu. Ini enggak, dibeliin mobil baru segala macam-macam. Ya udah, tapi lah saya kalau udah kayak gitu, saya ilfeel, sob. Karena apa? Lu bersenang-senang di atas penderita, biar gimana pun bank juga menderita, sob. Butuh solusi cepat gitu. Tapi meskipun Anda ngerasa menang segala macam-macam, udah tahu trik-trik tekniknya segala macam-macam, tidak boleh juga semena-mena gitu. Dan kenapa saya tidak mau ikut terlibat lagi segala macam-macam? Karena ketika saya bantu, saya kena dosanya juga gitu. Jadi hutang itu harus cepat-cepat diselesaikan gitu. Kalau memang bisa cepat gitu. Kalau Allah udah membuka pintu rezeki Anda, selesai cepat. Anda korban gitu. Jadi, nah, balik lagi, sob ya, ketika Pak Agus tadi, ada dua hal. Pertama itu niat mau bayar, kedua niat mau menyelesaikan, ketiga niat mau tetap kerja, mau semangat menyelesaikan kerja, keempat Anda mau senabung gitu. Di RSC harus ada tabungan, berapapun tabungan Anda, yang penting ada niat dulu. Ada niat dulu. Kalau nggak usah gitu. Jadi saya sekarang ini bantu orang-orang yang masih mau dibantu. Kalau nggak bisa ya Anda lihat aja di YouTube saya segala macam. Bukan saya gimana, karena jangan sampai waktu saya terbuang sia-sia, habis sia-sia gitu. Saya hanya mau bantu orang-orang yang bisa komit, mau selesai, mau bantu, mau dibantu. Kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Toh itu masalah Anda. Jadi kalau Anda mau diam aja silakan, pasti Anda dilelang nantinya.
Tapi kalau Anda mau fight sekalian. Jadi jangan juga kayak teman saya yang lain kemarin sudah mau dibantu tapi dia nggak mau fight tuh. Nggak mau, saya mau kok bayar Pak Ridwan. Saya nggak mau dibayar gitu. Ngapain saya nyelesain bayar? Itu urusannya gini aja. Saya bantu aja ketika Anda memang sukses segala macam, kasih fee aja, kasih ini untuk wakaf itu berapa persen, 3% nggak banyak kok segala macam. Dan itu bukan untuk saya gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau saya dibayar, ngapain saya dibayar gitu? Saya niatnya gratis kok. Jadi intinya gitu. Dan saya bisa dapetin uang dari apa yang saya lakukan sendiri, bisnis saya sendiri, bukan dari Anda gitu. Yang dibayar Anda, saya dibayar apa? Doa terbaik aja, Al-Fatihah, salat Nabi gitu. Jadi saya mintanya seperti itu, hanya dibayar doa doang, doa terbaik, segala macam-macam. Tapi Anda kenapa? Dibayar berapapun, saya orangnya jeleknya gitu, nggak bisa dibayar saya orangnya, cuek-cuek aja saya. Jadi kalau saya mau bantu aja gitu, ngapain dulu. Tapi intinya Anda bisa ngadepin sendiri gitu, jangan sampai Anda ngerasa so hebat, karena hutang itu kan masalahnya Anda gitu, bukan masalah saya. Anda yang berhutang, masa saya menyelesaikan gitu. Terus Anda bayar ucang-ucang kaki, terus saya menyelesaikan, terus Anda lepas begitu aja. Saya hanya bantu Anda untuk nyari solusinya. Teman saya tuh kemarin hutang 20 miliar sebenarnya ke bank gitu. Asetnya dia hampir 70-an gitu. Sekarang habis semua asetnya. Karena dari bank sendiri itu totalnya 40M gitu. 20M denda, bunga, dan yang lainnya. Harusnya itu bisa dinegokan gitu. Tapi karena dia nggak mau menghadapi sendiri, akhirnya, dan dia minta saya nggak mau, tapi saya hanya bisa dampingi aja. Dampingi. Jadi kenapa saya bisa dampingi? Termasuk ketika ke pengadilan pun saya tidak bisa, karena saya bukan pengacara, sob. Saya nggak punya izin gitu. Lagian bisnis saya bukan pengacara, bisnis saya hanya membantu Anda gitu. Bisnis saya bisnis sendiri gitu. Saya punya bisnis sendiri, bukan gimana. Yang saya lakukan hanya membantu, mendampingi aja gitu. Nah, karena tahu posisi saya seperti itu, dan saya juga tidak mau, itu kan hutangnya Anda. Lebih abdul Anda yang menyelesaikan gitu. Nah, dia tidak mau, akhirnya apa? Ya udah gitu. Dia tidak mau, dia pakai pengacara segala macam-macam, akhirnya uangnya keluar banyak, dan sekarang asetnya semua dilelang, sob. Kena likuidasi dia. Ya udah, itu kan urusannya dia. Terus kalau Anda mau menyelesaikan dengan saya sekarang, bisa fight. Kalau Anda mau ini segala macam, saya jawab di sini. Saya sudah buatin YouTube sebelumnya, cara solusinya apa? Fight, sob. Negokan. Jadi harus siap dipasangi pelang tempat Anda. Dari rumah ini masih dalam sengketa gitu, segala macam-macam. Siapapun yang menggugat dengan apapun, siap-siap kami gugat di pengadilan gitu. Dan itu bukan Anda yang melakukan, saya melakukan, saya juga sama, saya melakukan ke aset saya yang lain dulu. Tempat-tempat saya tempelin, tempat ini masih dalam sengketa seperti itu. Ketika Anda nggak mau gengsi, ya udah, salahnya Anda, itu bukan salah saya. Ngapain saya maksain gitu. Terus yang kedua, jangan dulu khawatir ketika Anda ada tim apresial, terima aja, nggak apa-apa, di apresial itu bagus. Anda minta bukti apresialnya gitu. Bukti nggak apa-apa, jadi minta orang apresiasi kantor dari mana segala macam-macam. Kalau pakai apresial biasanya nilainya di atas 1M biasanya. Kalau Anda minta apresialnya dari mereka semua, buktinya gimana, dari kantor mana segala macam, dan Anda minta fotokopi apresial. Itu yang saya lakukan ketika mereka apresial ke saya gitu. Terus yang ketiga, Anda fight somasi, buatin somasi ke mereka semua. Buatin surat segala macam-macam. Suratnya ada di Anda ke WA saya aja 08155757504 kali. Di situ ada beberapa surat, contoh surat SP1 sampai SP3 gitu. Karena kita harus buatin data dulu. Jadi seperti itu. Jadi karena gini loh, kalau pendampingan seperti ini itu panjang waktunya, dan nggak mungkin saya tangani satu-satu gitu. Kenapa? Karena saya juga punya kerjaan, sob. Jadi makanya saya buatin, Anda komen aja di IG atau YouTube segala macam-macam, ceritakan masalahnya, saya jawab dulu. Ini masalahnya kan dia ceritanya cuma pendek, rumah saya mau hilang, apa yang saya lakukan gitu. Kalau Anda mau silakan kontak ke Nyimas tadi ya, segala macam-macam. Pak, saya mau ikut, Bu, saya mau ikut ini gitu, ikut pendampingan RSC. Tapi niatnya itu harus mau nabung juga Anda, dan Anda harus mau fight gitu. Kalau nggak mau fight nggak bisa, saya nggak bisa bantu. Karena apa? Sulit gitu. Harus melakukan dan istiqomah Anda. Kalau udah lepas riba ini, jangan main riba lagi. Karena saya hanya mau bantu orang-orang yang mau lepas riba aja. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.